Kan tadi Pak Dan Rusman membuat salah satu pendiri Kojengkan, Penggagas gitu. iya penggagas Kojengkan itu mengungsi bertujuan ingin meramaikan DDH. Iya, Ya. betul, betul. Nah, sekarang itu bahkan ramainya di luar ekspektasi nih Kang nih. Di luar Dari ekspektasi. 10% mungkin jadi 1000% gitu. Iya, dari 10% gitu kan sampai masuk ke Udah. DDH itu wah, susahnya dibangun. Betul. Itu menurut Akang nih, Iya. solusinya kayak gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita sudah kedatangan salah satu tamu yang istimewa. Saudara saya, teman lama juga, atau teman baru ya? Bisa disebut teman lama, teman baru. Soalnya baru ketemu kembali. Oh iya. Kemarin yang lalu. Ya Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih jadi aktor kan? Kalau untuk aktor olahraga mungkin belum ada panggilan. Oh, Belum ada panggilan jiwa kali. saya kirain belum ada panggilan jobnya. Ya. Kalau jobnya itu bikin sendiri. Oh, produser kan? Salah satu produsernya saya sempat jadi film di sana, beliau salah satu produser. Aduh, produser kecil-kecilan, Ya. walaupun ya cuma modal dikit juga. Ya, tapi kan Bisa jadi juga. itu kan yang penting bukan dari nilainya kan? Ya. Betul. Dari Pengalaman. Nah, itu pengalaman. Jadi bikin film itu gini. Ya. Jadi artis itu gini. Iya, nah itu pengalaman. Pengalaman aja. Kan tidak bisa dibeli dengan harga apapun pengalaman itu. Ya. Ya. Nah, karena Akang ini kan ketua Kojengkan Kota Tasikmalaya ya. Saya pengen nanya-nanya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Siap. Pertama sih nanya terkait Kojengkan itu berdiri tahun berapa? Kalau Kojengkan itu berdiri tahun 9495. Yang itu pada waktu itu ya area sport center daerah itu sepi pengunjung ya jarang, jangankan pengunjung yang lain juga jarang olahraga awal-awalnya. Nah, dibentuklah Kojengkan dan dipelopori oleh Bapak Bupati Adam Rusman. Dulu ya pengurusnya itu adalah mertua saya, Pandar almarhum. Yaitu beliau menyuruh mertua saya cari pedagang. Pertamanya pedagang makanan, seperti cendol, cilok, makanan-makanan ciri khas lah, yang ada di Kota Tasik. Nyarilah gitu, mertua saya itu nyari pedagang, ada 20 pedagang berbeda-beda, ada ya cendol, terus apa gitulah, cincau, makanan-makanan yang biasa. Apa namanya itu tidak payu itu bahasa Sunda. Laku tidak laku. Nah, laku tidak laku, pokoknya jualan dari jam 6 sampai jam 10. Waktu itu. Dan dikasih modal juga sama beliau. Sama Pak Adam Rusman itu dikasih modal. Sekali jualan itu 50.000. Jadi laku nggak laku dikasih 50.000. Gitu. Subsidi lah bahasanya subsidi. Pokoknya laku syukur, nggak laku nggak apa-apa kan dikasih uang 50.000. Walaupun digratiskan juga bisa kan. Kita dagang apa namanya cilok 50.000 kan berapa gitu. Kalau sekarang mungkin 500 yang dimakan cilok. Kalau dulu itu bukan 500.000 cilok itu berapa sih harganya? Berapa? 100-150 per biji. Waktu 94-95 itu kan. Per biji apa per bungkus? Per biji. Per biji 150. 100 sampai 150 ya. Kalau sekarang kan 1.000. Iya, 1.000. Beda kan harganya. Ya kalau dikasih modal
sekarang untuk sekarang mungkin 500 sampai 1 juta Ya. dari Bapak Bupati itu. Karena dulu mungkin uangnya lebih berharga. Ya. Kan dulu mau punya uang 100.000 itu wah banyak banget. Kalau sekarang mau punya uang 1 juta di sini juga Ya. 1 jam 2 jam nggak Habis. Enggak. Bisa 1 menit habis. ya bisa. Bisa 1 menit habis. Ini bergantung kitanya. 1 menit ya masukin saku masuknya bolong. Itu paling penting. Itu maksud saya. Ya. Dan memang waktu saya kecil juga sempat 4 kali berkunjung ya Ya. menjadikan waktu di salah satunya di stadion ya, Ya. gitu ya. Sebentar. Awal-awal gitu kan. Itu saya sampai lari gitu kan, sampai ngabring dari rumah sama teman-teman jalan kaki Ya. gitu kan, kedadahan gitu kan, terus bukan olahraga sebenarnya, Bikin kulineran. pingin kulineran, pingin jajan gitu kan dulu Ya, ada. berarti itu bukan tahun 1995 ya? Bukan. Berarti tahun 2000. 2000-an. Nah, yang saya mau tanyain, Ya. itu berapa kali pindah kan dulu yang saya tahu itu kan di sport center dulu di Stadion halaman Stadion Wiranegara sekarang. Terus sekarang nih, Ya. saya tahu di GGM gitu ya. Nah, itu berapa kali pindah? Kalau berapa kali ini itu cuma 2 kali ya. 2 kali. Pertama di depan stadion, area sport center. Ya. Di sana itu waktu kita mau dibangun, katanya area sport center itu mau dibangun. Ya. Tahun 2014-2015. Kita diberhentikan dagang di sana. Ya. Waktu zaman wali kota Mamuju. Ya. Nah, dari sana kita terima untuk diberhentikan sementara. Ya. Awalnya sementara, awalnya sementara. Waktu 2014-2015 itu sementara diberhentikan dulu aktivitas penjagaan lingkungan. Ya. Kita terima. Setelah 2 bulan 3 bulan, udah mulai terbentuklah, udah tertangkap rapi. Ya. 2016-an awal, 2016 awal itu udah tertata rapi di area sport center itu. Ya. Pas kita mau jualan lagi ternyata dihadang sama aparat-aparat dari pemerintah seperti Polres. Kita itu tidak boleh berjualan di sana. Ya. Sedangkan kan kita itu masyarakat Kota Tasikmalaya, Benar. masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Ya walaupun ada yang dari luar gitu. Cuma kalau dari luar itu kan enggak terlalu banyak. Ya. Pokoknya 85% itu Kota Tasik, 15%, 10% Kabupaten Tasik, dan 5% dari luar Kota Tasik, Ya. Kabupaten Tasik. Seperti Garut, Bandung juga ada sih. Mana ada? Ada. Alhamdulillah Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Oh. Di sini. Oke. Nah kan dulu itu 20 pedagang ya. Ya, waktu pertama. Waktu pertama pedagang 1945. Sekarang di 2025 itu ada berapa? Kalau untuk sekarang itu ada 587. Ya. Tapi sebelum kita direlokasi itu ya ada 2000 lebih. Wow. 2000 lebih. Di area sport center itu anggota, ya bukan anggota sih, pedagang. Ya. Karena waktu di sport center itu belum ada perkumpulan pedagang wisata kunjungan daerah. Belum terbentuk, ya belum terbentuk. Nah, waktu 2016 itu kita mengadakan aksi demo lah, menuntut hak-hak masyarakat. Karena kita juga kan tidak meminta pemerintah, tidak meminta uang, tapi meminta fasilitas buat berjualan. Betul. Dari situ kita demo, ya demo pertama itu tanggal 14 kalau nggak salah, 14 Juli 2016 Ya. misalnya. Mereka juga menanyakan perkumpulan pedagang wisata Penjengkang itu ada enggak payung hukumnya. Ya. Nah, kita pertama bentuk juga udah ini ada payung hukumnya. Ada ART-nya ada, akta notarisnya ada, Kemenkumhamnya udah. Tadi dari payung hukumnya berarti sudah lengkap Ya, dari mulai dari Pak ada ART, Kemenkumham juga ada. ada
Terus tadi ngobrol-ngobrol masalah sempat demo juga itu kenapa nih? Demo itu karena kita itu mau diberhentikan itu tidak boleh jualan lagi. Oke. Dan akhirnya kita ngobrol sama Pak Budi waktu di Iya. wali kota, kita ada bikin solution gitu. Alhamdulillah Alhamdulillah ada win solusi. Akhirnya di GGM ya. ditempatkan di belakang IGM. Setelah di GGM itu kan apa? Di sebelah mananya kan? Pas di belakang IGM. Pas. Perkumpulan pedagang usaha kojengan itu ditempatkan di belakang IGM. Tapi sebelum di belakang IGM itu kan itu tadinya kebun, Ya, belum di aspal, belum diberesin lagi. belum ditata ya. Kita ditempatkan di depan gor dulu untuk sementara. Nah setelah beres kita pindah ke sana. Yaitu alhamdulillah kita ditempatkan di sana dan kita terorganisir jadi 587. 580. Nah, nih arti konjengkan sendiri itu apa kan? Kalau arti kojengan itu mungkin dari Bapak Bupati Adang Rusman mengasih nama kojengan itu karena jualannya dekat gitu. Jadi bisa ngajengkan gitu lah. Ya. Bisa mengambil makanan dekat gitu, ke jauh atau kemana. Jadi kan dari bangkunya bangku kecil. Ya. Kalau kue-kue itu bisa ngajengkan gitu. Mungkin karena itu dikasih nama kojengan. Ya. Atau mungkin juga karena di depan Gor Susi, Gedung Musinan itu kan ada lahan gitu. Ya. Waktu itu kayak barong sawah itu gimana. Ya. Di sana kan ditanami cengkeh, cabai, Ya. tomat dan kangkung apalah sayur-mayur di sana. Hari Sabtu itu dipanen, Ya. minggunya dijual. Mungkin karena dekat dari. Nah, Berarti waktu Bupati Pak Ada Rusman itu sudah ditata sedemikian rupa ya. Pak Haji Adang Rusman itu mengasih konsep terus pemikirannya supaya area Kojangan itu area dadah itu ramai gitu. Karena kan dulu area sport center itu jangankan untuk pengunjung yang lari juga nggak ada, kayak di kuburan lah gitu. Ya. Nah setelah rame setelah rame penuh pedagang kita ditempatkan. Ya. Bukan ditempatkan, diusir dulu lah. Nah, gimana sih ceritanya gimana itu? Waktu 2014-2015 itu ada pembangunan stadion. Renovasi mungkin ya. Direnovasi stadion karena mungkin keluar masuk kendaraan barang gitu. Ya. Kita dihentikan dulu sementara waktu. Setelah beres pekerjaan itu kita mau masuk jualan dihadang sama Pol PP. Terus Jadi tidak boleh jualan di sini lagi karena ini sudah dibangun, udah bagus-bagus, masa sana bangunan udah bagus dibijitin lagi sama pemerintah. ya. Makanya dipindahkan ke GGM. Nah, kita demo dulu. Demo dulu. Nah, di sana kita demo. Kebetulan Pak Budinya tidak ada. Gitu. Kita demo damai di sana menyalurkan aspirasi, menyampaikan aspirasi kita dari masyarakat Kota Tasik, khususnya UMKM ya, kan kita dari pedagang kecil. Kebetulan Pak Budinya lagi ada rapat di Dewan. Jadi setelah demo itu 2 hari kemudian baru kita ketemu. Dan Pak Budi mengasihkan di belakang IGM. Dengan akhirnya ditata Ya. sedemikian rupa ya. Ya. Oke. Kan tadi Pak Adang Rusman membuat salah satu pendiri Kojengkan, Penggagas gitu. Iya, penggagas Kojengkan itu bertujuan ingin meramaikan dadah. Iya. Ya. Betul. Nah, sekarang itu bahkan ramainya di luar ekspektasi nih Kang nih. Di luar Dari ekspektasi. 10% mungkin jadi 1000% gitu. Iya, dari 30% gitu kan sampai
sampai Oh, masuk ke udah. daerah itu wah, susahnya nih bangun. Betul. Itu yang menurut Akang nih, Iya. solusinya kayak gimana kan? Ya kalau menurut saya sebagai pelaku ya, Ya. pelaku UMKM, sebagai pedagangnya, gitu. Tolonglah ketegasan dari pemerintah. Gitu. Kalau kita mau di satu titikkan Ya. di belakang IGM, jangan sampai ada yang tercecer duluan, gitu. Seperti di trotoar, Ya. terus di alun-alun yang baru ini, apalagi di sport center. Kan kita dulu di sport center itu kita dipindahkan ke sana kok. Yang sekarang datang itu dibiarkan, Ya. seharusnya diarahkan. Ya dipetak-petakan lah ya, Ya. di mana untuk yang berjualan, di mana untuk parkiran, Ya. bahkan kalau bisa di mana untuk ada fasilitas penghibur gitu ya, Ya. hiburan rakyatnya ya. Ya, kesenian itu harus Ya, ada supaya lebih ramai. Ya. Nah, seharusnya dari ketegasan pemerintah itu ada yang jaga di sana. Jangan sampam aja. Karena Ya. sampam itu tidak terlalu kuat sih. Dari pihak aparat pemerintahan itu Pol PP yang menjaga, yang bisa mengamankan. Jadi yang mau jualan ke area sport center, yang jualan di trotoar atau di depan gor itu diarahkan, jangan jualan di sini, gabung sama Kojengkang. Ya. Dan di Kojengkang nanti ditempatkan karena banyak lahan juga yang kosong di sana. Ya. Ya mudah-mudahan pihak berwenang ya dalam Ya. hal ini UPTD Ya. Dadahan Ya, malah ya itu semua aset dadah itu dipegang sama UPT. ya mudah-mudahan memberikan win-win solusi gitu. Nah, iya. Jangan cuman bisa membiarkan atau kalau misalnya penertiban diusir langsung gitu, Ya. hanya diusir tapi Ya. petakan juga gitu. Ditempatkan di tempatnya yang semestinya. Nah, karena kan Jangan sampai OPA disimpan di sempean gitu. Oh. Nah. Apalagi sendal disimpan di waduh, kepala, kaki waduh. kepala di kaki. Ya. Ya mudah-mudahan bisa ada win-win solusi ya, supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan, baik pedagang atau pengelola parkir, karena mereka juga jihad gitu. Iya. Ya, Mencari nafkah. untuk Pelaku itu. benar, mencari nafkah untuk keluarga. Ya. Dan bukan apa tadi? Pelaku kejahatan. Tapi Pelaku pencari nafkah. mencari nafkah. Mantap. Nih kan tadi diceritakan oleh Kang itu awal berdiri mulanya Kojengkang itu di tahun 1995. 1994, 1995. Nah, kan di 96 ada tragedi. Ya. 98 krisis moneter sampai 2000. Nah itu Ya. gimana ceritanya itu? Kalau Survive-nya Kojengkang gitu kan. alhamdulillah kalau krisis moneter itu waktu itu 98 sampai 2000 lah ya. Ya. Krisis moneter waktu Bapak Presiden Soeharto lengser. Ya. Krisis moneternya benar-benar cuma untuk UMKM itu tidak terasa. Oh, Krisis waktu moneter. itu. Iya. Karena pedagang-pedagang UMKM itu bisa kuat itu karena bisa ada lahan untuk penjualan. Tapi kalau untuk pengusaha-pengusaha gede itu pasti terasa moneternya banget. Tapi untuk pelaku UMKM alhamdulillah lancar. Yang penting bisa makan, bisa hidup itu aja. Karena mungkin masyarakat masih aktif ya, masih aktif, ingin bertransaksi, ingin jajan, berusaha, itu intinya. Ingin berjuang, berusaha, tidak meminta sama pemerintah juga. Gitu. Nah ini nih satu lagi nih terakhir nih Kang nih, terakhir nih. Krisis moneter tahun 98 sampai 2000. Ya. Di 2020 ada satu momen. Iya. Ada satu momen yang namanya COVID-19 dari Wuhan Cina nih. Gimana itu tuh? Alhamdulillah kalau corona itu kita sempat juga diberhentikan. Karena PPKM Karena PPKM itu kita diberhentikan 2 kali diberhentikan. Ya. Yang pertama 3 bulan. Yang paling parah itu sampai 5 bulan. Tapi alhamdulillah kita tetap berjualan gitu. Yang lain seperti Mang Kuliner, Boan, Car Free Day itu total tidak berjualan, tidak beraktivitas. Kalau Kojengkang alhamdulillah bisa beraktivitas dengan diterapkannya
aturan-aturan dari pemerintah Ya. seperti pakai masker, Hmm. menyediakan tempat cuci tangan, Ya. tentunya tidak menyediakan tempat cuci muka. Kan sampai tadi disekat-sekat juga ya. Kita itu berjualan dari satu penjual ke penjual yang lain itu dikasih jarak 2 meter. Oke. Jadi yang dari 587 anggota itu dibagi 4. Yang mau jualan datang ke rumah, Oke. dikasih surat izin untuk jualan. Nah, nanti di sana ditata di lapangan. Oh, saya mau jualan, silakan jualan di tempat gitu. Ya. Jadi tidak terlalu rapat gitu. Karena kan kalau waktu corona itu kita kasih jarak, tidak boleh ada yang berkerumun. Jadi kita diatur sedemikian. Berarti itu sebulan sekali ya? Ya, Pedagang iya. digilir gitu. Gilir. Kalau tidak salah dulu waktu saya main silaturahmi ke Akang itu ke rumah kan, Ya. lagi disiapin kupon-kuponnya itu ya. Itu surat gitu. Surat izin. Oke. Surat izin untuk perjualan. Jadi Pojengkang juga pernah digilir. Tidak digilir cinta aja, Pojengkang juga bisa digilir. Oh. Nah tadi kan ada teman-teman sebelum ini kan sebenarnya sudah syuting lagi ya, sudah video dan harusnya tamat gitu.